Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Dua Prizal, NIM 21053128. Maksud dan tujuan saya di sini untuk mempresentasikan studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu efektivitas reformasi perpajakan, kebijakan pajak, kinerja, reformasi administrasi pajak. Dan yang kedua yaitu perkembangan Bank Indonesia di masa COVID-19. Yang ketiga, kasus di Indonesia dengan data sekunder dari tahun 1988 sampai 2008 yang diperoleh dari berbagai laporan terbitan dari bank. Yang keempat itu kasus budaya organisasi dan bank sentral. Marilah kita menuju ke studi kasus yang pertama, yaitu kasus efektivitas reformasi perpajakan, kebijakan pajak, kinerja, reformasi administrasi pajak. Reformasi perpajakan telah dilakukan sejak tahun 2002 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Kinerja DJP belum optimal sehingga diperlukan upaya meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dan peningkatan tax rasio. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi dengan mengkaji hal-hal yang sudah dilakukan terkait dengan reformasi perpajakan dan sejauh mana penerapannya. Dan yang kedua, mengkaji efektivitas penerapan reformasi perpajakan terhadap peningkatan kinerja pegawai dan dampaknya terhadap penerimaan pajak. Dan 3J, memberikan rekomendasi agar reformasi perpajakan dapat diterapkan secara optimal. Kasus yang kedua yaitu kasus perkembangan Bank Indonesia di masa COVID-19. Kasus perkembangan Bank Indonesia di masa COVID-19. Berkat revolusi industri keempat dan ekonomi digital, perbankan digital telah menjadi tren bisnis yang menarik. Terlebih lagi, penyebab virus COVID-19 di seluruh dunia selama 2 tahun terakhir telah mendorong digitalisasi layanan perbankan. Perkembangan perbankan digital ini menjadi isu yang tidak kontroversial dan menarik perhatian para akademis pengelolaan bank dan pengambilan kebijakan. Studi kasus yang ketiga yaitu kasus di Indonesia dengan data sekunder dari tahun 1988 sampai 2008 yang diperoleh dari berbagai laporan terbitan dari bank. Kasus pengaruh dari implementasi BI, RTGS dan arsitektur perkembangan Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan menganalisis persentase kontribusi 3 indikator perbankan yaitu aset, kredit, dan dana terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini merupakan studi kasus di Indonesia dengan data sekunder dari tahun 1988 sampai 2008 yang diperoleh dari berbagai laporan terbitan dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik BPS. Faktor autoregulation atau VAR digunakan dalam penelitian ini untuk mengestimasi 3 indikator perbankan yaitu aset, kredit, dan dana yang merupakan ukuran untuk perkembangan perbankan. Lanjut, pertumbuhan ekonomi per kapita harga konstan 2000 untuk pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian berdasarkan 2 tahapan analisis pengelolaan data menunjukkan bahwa teknologi berperan dalam perkembangan perbankan dan pertumbuhan ekonomi. Lanjut, studi kasus yang keempat yaitu kasus budaya organisasi bank dan bank sentral. Situasi atau implementasi budaya organisasi. Analisis mencakup proses perbentukan dan perubahan kultur, termasuk arah dan isi kultur yang
terdiri dari values dan subkultur. Mengembangkan model yang ideal, metode perubahan dinamis dan manajemennya. Kesadaran tentang pentingnya budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja organisasi telah diakui oleh manajemen Bank Sentral di permukaan. Namun ketika diperiksa dinamik perubahan, pelaksanaan tampak berfluktuasi pada saat riset dilakukan Bank Sentral memiliki value ideal yang secara formal disebut adalah kompetensi, integritas, transparansi, akutabilitas, dan kebersamaan. Ada dua permasalahan utama, yakni satu, apakah kalimat evaluasi ini memang cocok dengan kebutuhan. Yang kedua, permasalahan implementasi di level satu kerja atau unit bisnis atau dikenal dengan subkultur. Riset ini belum menjawab solusi dua permasalahan utama ini. Namun, penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan masalah utama perubahan budaya organisasi. Terima kasih. Sekianlah presentasi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.